Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai Koperasi Serba Usaha atau KSU. Tapi sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Maitria Smita dengan nomor induk mahasiswa 17170110001 dan rekan saya IGD Palgunayasa dengan nomor induk mahasiswa 17170111013. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan. Pengertian koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha atau KSU adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha. Nah, koperasi dapat memilih untuk bergerak dalam beberapa bidang. Bidang usaha sekaligus maksudnya, dikarenakan memiliki beberapa alasan. Nah, bidang usaha yang digeluti koperasi itu bisa mencakup usaha bidang simpan pinjam, kemudian penjualan barang konsumsi, hingga pemasaran barang anggota. Nah, keputusan dapat dipicu karena kebutuhan anggota akan suatu produk tertentu yang sangat tinggi, baik berupa produk barang maupun jasa. Nah, kemudian karena pengurus koperasi tersebut melihat suatu peluang usaha yang harus diambil, oleh karena itu pengurus koperasi tersebut memilih untuk membuka bidang usaha tersebut. Selanjutnya, pengklasifikasian transaksi di dalam koperasi serba usaha ini. Pengklasifikasian transaksi ini dapat dilakukan menjadi 3, yaitu yang pertama, pengklasifikasian transaksi antara koperasi dengan anggota dan non-anggota, di mana pengklasifikasian ini harus dilakukan karena pengurus koperasi membuat laporan hasil usaha yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang harus disusun pengurus koperasi. Selain itu, pengurus koperasi juga mewajibkan untuk memberikan laporan hasil aktivitas usaha koperasi secara terinci dengan membedakan kedua jenis transaksi tersebut. Nah, yang kedua yaitu jika suatu koperasi memiliki lebih dari satu produk yang dijual kepada anggota, maka koperasi tersebut harus melakukan pengklasifikasian transaksi berupa partisipasi bruto anggota, di mana transaksi ini juga harus dipilah sesuai dengan jenis produknya. Dan yang terakhir adalah pengklasifikasian beban, di mana beban penjualan juga harus dipilah dengan jelas, mana antara beban yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan penjualan produk kepada anggota maupun non-anggota. Berikut ini merupakan salah satu contoh laporan hasil usaha suatu koperasi, dapat kalian cermati di dalam PPT dan paper kami. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Dapat dilihat di slide, terdapat transaksi anggota dan transaksi non-anggota. Transaksi anggota dan non-anggota ini dipisah. Hal ini disebabkan agar pihak koperasi dapat mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi dari anggota dan non-anggota. Nah, dan di slide ini dapat dilihat transaksi anggota terdapat 3 akun. Yang pertama, partisipasi bruto, yang kedua, partisipasi dasar pinjaman, dan yang ketiga, partisipasi dasar profesi. Sedangkan transaksi non-anggota terdapat 1 akun, yaitu akun penjualan. Selanjutnya bisa dilihat di slide, saya akan menjelaskan partisipasi bruto anggota. Nah, partisipasi bruto anggota ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, partisipasi dari penjualan, partisipasi dari pendapatan bunga pinjaman dan jasa provisi pinjaman. Untuk partisipasi dari penjualan terdapat 1 akun, yaitu partisipasi bruto. Sedangkan untuk partisipasi dari pendapatan bunga pinjaman dan jasa provisi pinjaman terdapat 2 akun, yaitu partisipasi jasa pinjaman dan partisipasi jasa provisi. Dari partisipasi bruto anggota ini akan ditambahkan ketiganya, yaitu partisipasi bruto, partisipasi jasa pinjaman, dan partisipasi jasa provisi. Ketiga akun ini dijumlahkan akan mendapatkan total partisipasi bruto anggota. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beban. Dapat dilihat di slide.
Beban dapat dibagi menjadi dua, yaitu beban dari anggota dan beban dari non-anggota. Beban dari anggota terdapat dua akun, yaitu beban pokok dan beban bunga. Sedangkan beban dari non-anggota terdapat satu, yaitu harga pokok penjualan atau HPP. Beban anggota dapat dijumlahkan, yaitu beban pokok dan beban bunga akan mendapatkan total beban pokok. Nah, total beban pokok ini akan mengurangi total partisipasi bruto anggota dan akan mendapatkan partisipasi neto dari anggota. Sedangkan beban non anggota ini atau harga pokok penjualan akan mengurangi penjualan yang akan mendapatkan akun laba kotor. Nah, selanjutnya dari laba kotor dan total partisipasi bruto anggota akan dijumlahkan dan akan memunculkan yang namanya SHU kotor. Dapat dilihat di slide, yaitu terdapat neraca Koperasi Harapan Bersama per 31 Januari 2010. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan koperasi tersebut terdapat SHU bulanan yang diperoleh. Nah, dalam koperasi ini SHU bulanan yang diperoleh akan ditampung ke dalam akun SHU periode berjalan. Hal ini berguna untuk menunjukkan informasi kepada pembaca tentang laporan keuangan ekuitas koperasi pada periode tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah tadi presentasi dari kelompok 10 mengenai koperasi serba usaha. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila dalam penyampaian materi ini ada salah kata yang kami lakukan, mohon dimaafkan dan kami akhiri dengan selamat siang.